Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkadang kita tidak sadar antara pernyataan dan kenyataan. Contohnya, tentang kesempurnaan kita manusia. Allah mengatakan bahwa makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Ini Allah yang mengatakan. Tapi kita manusia berbalik mengatakan bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Di sini, mari kita merenung. Sepertinya ada yang berbenturan. Jika kita benar-benar merenungkan, kalau pendapat pribadi saya, khususnya ini berbenturan. Lawang Allah mengatakan bahwa makhluk yang paling sempurna adalah makhluk yang bernama manusia. Tapi kenapa kita bangsa manusia berbalik mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah? Bukankah ini berbenturan? Jika kita sadar ini ada yang berbenturan, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita terlanjur terbiasa percaya apa katanya. Kalau yang mengatakan itu seorang manusia, sosok manusia yang sudah berpenampilan serba religi, apapun yang dia katakan, sudah kita memponis percaya saja. Itu kebiasaan kita. Dan itu tidaklah salah. Dan saya tidak bisa, dan saya tidak mau menyalahkan apapun. Tapi saya hanya memberikan sudut pandang saya yang sederhana. Yang tidak berbelit-belit. Kalau Allah mengatakan bahwa makhluk yang paling sempurna adalah manusia, kita tidak perlu membalikkan bahwa kesempurnaan itu milik Allah. Kenapa? Kita tinggal cari di mana sih titik kesempurnaan manusia itu. Karena ini terkait dengan Allah wujud, Allah kidam, Allah bako, Allah mukhalafatulil hawadis, dan seterusnya. Ini terkait. Jadi kalau bagi saya,
Janganlah kita hanya sekedar membaca, menghafal, tapi tidak sampai kepada makna. Kalau kita hanya bisa membaca, menghafal, tapi tidak sampai kepada makna apa yang kita hafal dan apa yang kita baca, ya kita tidak akan pernah menemukan kesempurnaan diri kita sebagai manusia. Jelas banget, jelas sekali. Allah mengatakan, Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Aku itu lebih dekat daripada urat lehermu, kata Allah. Ini terkait dengan sifat Allah yang pertama, yaitu Allah itu wujud. Sadari itu, saudara dan saudariku. Jika kita ingin benar-benar tahu apa itu ngaji, itu pun jika kita ingin melanjutkan dari hanya sekedar menghafal, membaca, menghafal, selesai. Itu pun jika kita ingin mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Karena Allah itu hanyalah nama. Hanyalah nama, tidak lebih dari sekedar nama. Jadi jika kita ingin melanjutkan ngaji kita dari hanya sekedar membaca, menghafal, setelah itu selesai, coba kaji diri kita yang berdasarkan perintah Allah. Kenali dirimu maka kau akan kenal aku. Dan sesungguhnya jika dirimu mengenal aku, kamu itu bodoh. Di sini jelas sekali saudara dan saudari. Sesungguhnya kita itu hanyalah pengakuan. Pengakuan dan pengakuan. Ego, pamrih, dan arogan. Kita itu hanyalah kesombongan. Merasa aku paling bisa. Merasa aku paling pintar. Merasa, dan terus merasa. Ketika kita terus seperti itu, kita akan terjebak di situ. Kita tidak perlu berbelit-belit. Jika perintah Allah itu kenali dirimu, maka kau akan kenal aku. Cari siapa dirimu. Kenali siapa dirimu. Maka kau akan mengenal siapa Tuhanmu. Dan jangan kau bilang bahwa engkau sudah mengenal Tuhan. Itu tidak mungkin jika kau belum mengenal siapa dirimu. Karena itu jelas.
Jadi saya tidak pernah percaya kalau ada orang yang berteriak-teriak mengatakan tentang Tuhan, mengenal Tuhan, bercerita tentang Tuhan, tapi dia belum mengenal siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Saya tidak percaya. Karena itu bertolak belakang dengan yang kita sebut Tuhan. Karena itu bertolak belakang dengan perintah Tuhan yang mewajibkan, yang mengharuskan mengenal diri sebelum mengenal Dia. Jadi kalau kita belum mengenal diri, apalagi kok mengenal Tuhan, bukankah itu mimpi? Bagi saya, itu orang bermimpi. Karena orang tersebut tidak mengenal diri. Karena orang tersebut tidak mengenal diri, maka orang tersebut tidak tahu diri. Kok bicara tentang Tuhan? Mohon maafkan saya, saudara dan saudariku. Inilah hakikat yang saya ketahui. Hakikat yang saya pelajari. Jadi kalau kita tidak mengenal diri, maka kita tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan diri. Kalau kita tidak sampai kepada kesempurnaan diri, kalau kata orang Islam, ya jangan dulu bilang inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Jangan. Itu mimpi. Dari Allah kembali ke Allah. Sedangkan Allah itu maha suci. Ketika manusia itu berasal dari Sang Maha Suci, berarti kita harus laku suci di dunia ini. Kita harus mengenal suci di dunia ini dan laku suci di dunia ini agar bisa kembali kepada Maha Suci. Kalau kita tidak mengenal suci, kalau kita tidak laku suci di alam semesta ini, di dunia ini, ya jangan bilang inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Itu hanyalah lisan saja. Itu hanya ucapan lisan saja. Dan kita, kalau memang kita ingin sadar akan diri, siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku, maka kita jangan hanya yakin di dalam lisan saja. Nyatakan.
Karena jangan-jangan apa yang kita yakini selama ini itu hanya baru di lisan, baru hanya sekedar di dalam ucapan, sebagai ucapan, tapi sikap dan sifat kita belum selaras dengan titel kita, makhluk yang paling sempurna. Mungkin hanya ini untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang menyinggung di dalam kata-kata saya, maafkan saya. Saya tidak punya maksud apapun, terkecuali menyampaikan kebenaran yang saya yakini benar. Terima kasih saudara dan saudariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Terima kasih.